Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama mengkaji beberapa ilmu yang berkaitan dengan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan puasa, di antaranya yang pertama adalah berhubungan dengan hukum dahak dan juga lendir. Dan yang selanjutnya yaitu hukum menelan air liur. Nah, bagaimana ketika kita berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Nanti akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmun nakhamah wa mithluha al-bulgham. Fiha tafsil. Jadi di sini menerangkan berkaitan dengan hukum an-nukhamah ataupun dahak. Ada beberapa perincian di sini. Yang pertama, idza wasalat hadd adh-dhahir fabtala'aha batala shaumuhu. Ulama menjelaskan apabila dahak tersebut, ya kita beda di sini antara dahak dengan air liur. Dahak itu adalah sesuatu yang menggumpal, ataupun lendir juga sama kayak dahak menggumpal. Nanti air liur beda lagi pembahasannya. Yang pertama dahak. Dahak itu hukumnya yang pertama ditafsil, diperinci. Apabila dia mencapai batasan zahir kemudian ditelan, maka akan membatalkan puasa. Yang kedua, idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtul shaumuhu. Apabila dahak tersebut batasan batin, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama membedakan mana batasan zahir dan mana batasan batin. Di sini dijelaskan wa haddul zahir makhraju harfil kha. Batasan zahir yaitu di mana ketika kita menelan dahak akan membatalkan puasa, yaitu batasan makhraj harfil kha. Kha kita ketahui di sini ada beberapa makhraj. Yang pertama yang dalam adalah ha. Kemudian naik ada ha, ke atas lagi ada kha, ya. Yang paling atas kha. Ketika dahak sudah mencapai makhraj huruf kha, kemudian kita telan dahak, ya, sesuatu yang menggumpal, maka akan membatalkan puasa. Namun di sini wahaddul batin, kemudian batasan batin adalah makhraj harfil ha. Batasan batin adalah makhraj huruf ha. Maknanya di sini ada ha, ada ha, ada kha. Kha batasan zahir, nggak boleh ditelan, harus diludahkan. Kemudian yang paling dalam itu ha. Maknanya kalau ditelan, ketika masih sampai ha, ditelan tidak membatalkan puasa. Pertanyaannya adalah ketika ha yang tengah-tengah ini, apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, kita lihat. Wakhtulifa fi makhraji harfil ha. Ada perbedaan pendapat dalam makhraj huruf ha. Fa'indan Nawawi min haddi zahir. Menurut Imam Nawawi, imam besar juga ini termasuk batasan zahir. Maka konsekuensinya adalah fatubtilu as-shaum, maka akan membatalkan puasa idza btalaha ba'da usuliha ilaih. Apabila sudah mencapai huruf ha kemudian ditelan, akan membatalkan puasa menurut Imam Nawawi. Wa 'inda Rafi'i min haddil batin fala yubtil ibtila'uha. Namun menurut Imam Rafi'i, huruf ha, makhraj huruf ha yang tengah itu termasuk bagian batin. Maknanya konsekuensinya adalah tidak membatalkan puasa apabila ditelan, ya. Jadi untuk makhraj kha sepakat ulama bahwa ketika menelannya maka membatalkan puasa. Ketika ha masih di dalam, maka menelannya maka tidak membatalkan puasa. Ada perbedaan pendapat mengenai tentang makhraj huruf ha yang tengah-tengah. Menurut Imam Nawawi itu batasan zahir, ketika ditelan membatalkan puasa. Namun menurut Imam Rafi'i itu termasuk batin yang mana ditelan tidak membatalkan puasa. Maknanya ketika makhraj huruf ha itu masih ada toleransi, masih ada perbedaan pendapat di sana. Itu yang pertama, berkaitan dengan hukum nukhamah ataupun hukum dahak. Yang kedua adalah hukum
ibtila'urik, air liur sekarang. Nah, air liur ini adalah berbeda dengan dahak. Ini air yang selalu ada di mulut kita. Apakah kita tidak boleh menelannya? Itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang susah untuk susah untuk kita hindarkan, ya. Jadi apakah boleh untuk menelannya? Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu ibtila'urik la yufattiru limasyaqqatil ihtiraz minhu. Di sini di dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan bahwa menelan air liur kita, air yang ada di mulut kita, ya, bukan dahak, ini beda lagi, tidak membatalkan puasa karena sangat susah untuk menjaganya, ya. Tapi ada 3 syarat tentunya di sini. Yang pertama, ayyakuna khalisan, murni, ya, harus murni, mesti murni, tidak boleh bercampur. Berbeda kalau bercampur dengan es, atau bercampur dengan sirup, atau bercampur dengan bercampur dengan ayam mungkin, atau bercampur dengan sesuatu yang lainnya, maka ketika ditelan membatalkan. Jadi syarat yang pertama adalah suci, ya. Syarat yang pertama adalah khalisan, murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Yang kedua syaratnya harus suci, tidak najis. Maknanya apa najis? Contoh, ketika mulut kita berdarah, kita tahu bahwa darah itu adalah sesuatu yang najis. Maka ketika mulut kita berdarah, kemudian campur dengan air yang ada di mulut kita, kemudian ditelan, maka itu akan membatalkan puasa. Kenapa? Karena air liur kita sudah tidak suci lagi, karena sudah bercampur dengan darah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ayyakuna min ma'dinihi. Harus memang dari ma'din. Ma'din di sini adalah fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Dalam pembahasan di sini adalah lisan, ya, fam, mulut kita, huwa ma'din, semuanya ma'din. Maknanya apa? Falau ibtala'a arik alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuhu. Kalau seandainya dia menelan air liur yang sudah sampai merah-merah bibir di sini, sudah keluar, kemudian dia telan lagi, maka akan membatalkan puasa. Maknanya apa? Ketika air liur tersebut sudah keluar dari bibir, contoh, kita keluarkan air liur sebagai contoh, ya, sebagai contoh kita keluarkan seperti ini, sudah sampai batasan luar, telan lagi, kemudian ditelan, masukin lagi, kemudian ditelan, maka akan membatalkan puasa. Tapi ketika air liur tersebut tidak keluar dari mulut kita, tidak keluar sama sekali dari mulut kita, kita menelan, maka tidak akan membatalkan puasa, ya. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama adalah harus khalisan, suci, murni. Yang kedua adalah tahiran, suci. Yang ketiga tidak keluar dari mulut kita, maknanya masih di dalam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki ibadah puasa kita di bulan yang mulai ini. Dengan ini kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.